Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 152, Jalan Sihir. Kedua kapten di belakangku masih tertegun saat kami semua menatap lengan yang terputus, tangan yang masih mengepal pedang, membentuk genangan darah di bawahnya. Prajurit, bersiaplah untuk pertempuran. Aku meraung, memproyeksikan suaraku sekeras dan sejelas mungkin untuk menarik perhatian semua orang. Para prajurit yang hadir terbangun dari kebingungan atas perintahku. Para rekrutan baru bergegas mengambil perlengkapan mereka sambil meraba-raba mengenakan baju besi. Para petualang veteran dan prajurit berpengalaman, yang sudah mengenakan pelindung bawah, dengan cekatan memakai pelindung mereka saat jeritan dan dentang tajam dari logam terus bergema dari atas tebing. Kapten Glory dan Audir sudah mengenakan baju besi ringan dan mulai sadar kembali. Keduanya sedikit malu dengan respons buruk mereka terhadap situasi ini. Kapten Audir. Armor di lengan ini bukanlah milik orang sembarangan, ini adalah pakaian militer. Bukankah kamu mengatakan divisi kalian ditempatkan di atas tebing? Ya, aku berteriak saat suasana camp semakin riuh dengan aktivitas. Kapten yang tadinya berwajah masam itu memucat ketakutan saat dia memeriksa armor itu sekali lagi. Saat dia hendak melompat ke atas tebing, aku menahannya dengan ngarai logam yang melindungi bahu dan dadanya. Tetap di sini sampai divisi siap, jika takut tegas. Lepaskan aku. Prajuritku diserang tanpa pemimpin mereka. Kapten Audir mendesis, kehilangan jejak angku dan tenang yang biasanya ada pada dirinya. Mengencangkan cengkeramanku, aku menariknya mendekat. Kapten, jika Anda masuk sendirian dan terbunuh, tentara Anda akan berada dalam posisi yang lebih buruk daripada sekarang. Aku mengamati perkemahan saat Kapten Glory memimpin divisinya ke dalam formasi yang terorganisir. Sebagian besar prajurit sudah disiapkan dan dikelompokkan berdasarkan posisi mereka. Alih-alih satu kelompok besar, Vanessa telah membagi pasukannya menjadi unit-unit terpisah, masing-masing terdiri dari barisan prajurit, augmenter, pemanah, dan penyihir. Hanya dengan melihat sekilas, prajurit yang paling depan dari setiap unit adalah pejuang berjalan kaki, manusia biasa dan elf dengan armor tebal dan perisai besar karena mereka akan menerima serangan terberat. Di sepanjang sisi ada augmenter yang bertanggung jawab untuk menjaga para conjurer dan pemanah saat mereka menembakkan panah dan mantra. Kepala, pemimpin unit, seperti dress, ditempatkan tepat di belakang prajurit kaki, posisi yang ideal untuk memberi perintah dan juga melindungi para penyihir. Vanessa menatapku dan memberi isyarat bahwa dia sudah siap. Melepaskan Kapten Audir, aku memberi isyarat padanya untuk bergabung dengan rekan kaptennya saat aku bergerak ke belakang, di mana para pandai besi dan juru masak dikelompokkan. Saat divisi mulai mendaki lereng curam ke atas tebing, aku tidak bisa tidak memikirkan siapa yang menyerang. Kami berada di dekat perbatasan selatan Sapin, tempat kerajaan bawah tanah Darv dimulai. Pada awalnya, pikiranku langsung tertuju pada kemungkinan serangan makhluk buas, tetapi titik luka pada lengan yang terpotong terlalu bersih untuk diakibatkan oleh cakar atau taring. Mungkin mereka diserang oleh beberapa bandit nomaden yang pernah aku baca, yang melakukan perjalanan di atas tanah di sepanjang bagian selatan di Chatham. Itu juga bisa jadi kelompok radikal yang menentang perang dengan Alaca, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti. Nyonya Astera, apakah Anda akan baik-baik saja di sini? Ditanyaku ketika melihat kepala koki yang kini mengenakan baju besi berlapis. Tidak ada masalah di sini. Kapten Glory memerintahkan beberapa augmenter untuk tetap tinggal di belakang untuk menjaga kita, tapi aku juga di sini, ingat? Dia memberiku senyuman percaya diri. Kamu benar. Aku akan berangkat kalau begitu. Aku hendak berbalik ke arah tebing ketika Madam Astera mencengkeram lenganku. Arthur, ya katanya, ekspresinya sangat serius. Kamu tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Aku memberinya anggukan cepat saat aku memberi isyarat agar Sylvia keluar. Saya harap Anda mempraktekkan apa yang Anda ucapkan. Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk berubah di tempat terbuka begitu cepat? Tanya ikatan saya saat dia melompat keluar dari jubahku. Tidak perlu menahan diri sekarang. Aku perlu tahu apa yang terjadi di sana, dan cepat. Tubuh kecil Sylvia mulai bersinar dan berkembang menjadi bentuk naga yang perkasa. Sisik obsidiannya berkilauan di bawah sinar matahari pagi, membuat lautan yang berkilau tampak malu.
Mata kuning beningnya menatapku dengan kecerdasan dan keganasan seperti binatang. Koki kekar dan pandai besi berdada gentong dengan lengan setebal tubuhku melongo dengan hormat, sementara beberapa prajurit terjatuh seperti bayi yang belajar berjalan. Aku melompat ke dasar leher ikatan saya dan meraih paku bergerigi. Aku melihat ke belakang hanya untuk melihat ekspresi terpesona terpampang di wajah halus Madam Astera saat sayap besar Sylvia mengepak dan menghasilkan angin kencang. Sylvia menendang tanah dan mengayunkan sayapnya sekali lagi untuk lepas landas. Angin kencang yang dihasilkan di bawahnya mengejutkan unit-unit berbaris yang dipimpin oleh kepala mereka, dengan Kapten Glory dan Audir di depan, tetapi aku sudah terlalu jauh untuk melihat ekspresi mereka. Saya telah merencanakan untuk terbang langsung ke tempat divisi Kapten Audir seharusnya, tetapi Sylvia malah melayang ke lapisan awan di atas. Arthur, kamu harus tahu sebelum kita terlibat dalam pertempuran bahwa aku terbatas pada apa yang bisa kulakukan untuk membantu. Apakah Anda berbicara tentang perjanjian Asura di mana mereka tidak diizinkan untuk membantu? Saya bertanya, takut saya tidak akan bisa bertarung bersama ikatan saya. Itu adalah area perhatian yang Aldir peringatkan padaku, tapi bukan hanya itu. Dengan proses kebangkitan yang dilakukan kakek Indrat kepadaku untuk kekuatan etherku, masih perlu beberapa saat sebelum aku bisa membantumu dengan sihir apapun. Sampai kekuatanku sepenuhnya terbangun dan terkendali, aku akan terbatas pada apa yang dapat aku lakukan secara fisik dalam bentuk ini. Maaf aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku mengelus sisi leher besar ikatanku, memarahi diriku sendiri karena tidak memperhitungkan kondisi ikatanku. Saya tahu pelatihannya dipersingkat oleh saya, tetapi saya tidak pernah menyadari betapa pentingnya waktu itu baginya. Tidak, jangan. Setidaknya aku tahu sekarang. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mencapai dari mana suara pertempuran itu berasal, tetapi fakta bahwa lengan yang terputus dapat meluncur menuruni tebing membuatku berpikir bahwa ada hal lain yang terjadi. Kami bisa mendengar suara pertempuran berikutnya, tetapi tidak sampai kami terbang di bawah lapisan awan yang menghalangi pandangan kami menyadari parahnya situasi yang dihadapi. Ini tidak mungkin. Pikiran Sylvie dipenuhi dengan ketidakpercayaan oleh pemandangan di bawah, tetapi untuk seseorang yang telah melihat kejutan yang dibawa perang, aku hanya bisa melihat ini sebagai salah perhitungan, lebih tepatnya, yang parah. Di bawah, di padang rumput yang diwarnai merah dan hitam dengan darah dan asap, hanya ada tentara Alacan. Pasukan mereka yang berjumlah sekitar 5.000 orang saat ini terlibat dengan divisi Kapten Audir. Para prajurit tidak lebih besar dari serangga dari sini, tetapi mudah untuk membedakan mereka. Tidak seperti tentara di Chathen, tentara Alacan tampaknya memiliki warna standar merah tua yang terpampang di baju besi abu-abu gelap mereka. Punggung Sylvie terhuyung-huyung bersiap untuk menyelam, tetapi aku menghentikannya. Tidak. Mari kita tetap bersembunyi di sini untuk saat ini. Tetap tersembunyi? Sekutu sedang sekarat di sana, dan kamu ingin tetap bersembunyi? Kemarahan terlihat jelas dalam kata-katanya, tapi aku tahu dia sudah tahu niatku. Kita tidak bisa terlibat dalam setiap pertempuran. Saat ini, prioritas kami adalah mengetahui apa yang kami hadapi. Aku tetap mengunci pandanganku pada pemandangan di bawah, menyesali tidak memiliki gulungan transmisi untuk berkomunikasi dengan Virion saat aku mengertakkan gigi untuk mengatasi kemalasanku. Bagaimana mereka bisa sampai di sini tanpa kita sadari? Mereka mungkin belum menemukan kota besar, tapi para kurcaci seharusnya tahu bahwa pasukan sedang berbaris di tanah mereka. Mungkin mereka memang tahu, aku bergumam pada diriku sendiri, memperhatikan jalan samar yang mereka buat selama perjalanan mereka. Perubahan rencana. SYLV, bisakah kamu tetap bersembunyi dan mengikuti jejak yang dibuat Alakrians dalam perjalanan mereka ke sini? Saya akan membantu mereka sambil berbaur hanya sebagai prajurit biasa. Bagaimana jika Anda mendapat masalah? Aku akan terlalu jauh untuk membantu. Aku bisa mendengar ketidaksetujuan dalam suaranya. Divisi Vanesi akan segera tiba dan aku punya firasat buruk bahwa meskipun kita melebihi jumlah mereka, mereka akan kalah dalam pertempuran tanpa aku. Lebih banyak alasan bagiku untuk tinggal dan membantumu, bantah Sylvie. Tolong. Jika apa yang saya duga benar, perang ini mungkin tidak sesederhana kita melawan mereka. Anda satu-satunya di sini yang dapat melakukan perjalanan dan kembali dengan cukup cepat. Aku akan tetap aman, SYLV. Baik. Tapi saat aku merasa kamu dalam bahaya, aku akan kembali dan membawamu pergi entah kamu sadar atau tidak. Sylvie mendengus. Terima kasih. Aku menepuk ikatanku sebelum aku membiarkan diriku jatuh dari punggungnya. Udara musim dingin yang segar terasa seperti cambuk tajam yang mencambukku saat aku meluncur ke tanah. Saya sengaja menyimpang dari pertempuran agar tidak menarik perhatian.
Tepat sebelum mendarat di sekelompok pohon, aku menyelimuti tubuhku di mana, menghapus kehadiranku sebelum mengucapkan mantra angin. Dengan banyaknya cabang dan daun untuk memperlambat kejatuhanku, dan bantuan sihir untuk melunakkan pendaratanku, aku bisa mencapai tanah tanpa menimbulkan terlalu banyak suara, meskipun sedikit berantakan. Hal-hal yang aku lakukan untuk berbaur, igumamku, mencabut ranting dan daun yang patah dari rambutku. Aku tetap bersembunyi di dalam rumpun pohon yang lebat sampai aku mendengar divisi Vanessa tiba. Tre! Vester! Ambil unit Anda di sekitar untuk sayap kiri. Belado! Sasha! Ke kanan! Suara Vanessa bergema dengan ketepatan yang percaya diri. Kami berkelompok dengan pasukan Kapten Audir dan menyerang alacan itu dari depan. Berlari keluar, saya menyusul Kapten Glory. Secara naluri, Vanessa mengayunkan kedua pedangnya ke arahku sebelum menyadari siapa aku. Sialan, Artha. Jangan membuatku takut seperti itu, Dia menghela napas. Lagi pula, apa yang kamu lakukan di sini? Aku melihatmu dan ikatanmu terbang keluar dari sini. Dan meninggalkan bawahanku yang berharga? Aku tersenyum. Tidak. Saya mengirim Sylvie pada misi sampingan yang sama pentingnya. Ya, sangat meyakinkan untuk memilikimu bersama kami, tetapi apakah kamu tahu bagaimana pasukan alacan sebesar ini bisa melewati kita? Aku menggelengkan kepalaku. Bagaimana kalau kita membiarkan beberapa hidup untuk mencoba dan mendapatkan jawaban dari mereka? Bibir Vanessa melengkung menjadi seringai jahat saat dia mengangkat kedua pedang panjangnya. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Prajurit Vanessa meraung, baik pria maupun wanita, saat mereka mencapai pasukan alacan. Aku berdiri di belakang selama 1 menit, menyaksikan baja dipotong menjadi daging. Gumaman yang tidak bisa dibedakan terdengar dari para penyihir saat mereka mempersiapkan mantra mereka, sementara pemanah melepaskan tembakan panah dari belakang perlindungan augmenter dan prajurit. Tapi fokus saya adalah pada tentara alacan. Perasaan tidak nyaman yang saya miliki sejak menonton mereka dari langit hanya menjadi lebih buruk ketika mereka mulai membalas. Untuk beberapa alasan yang tidak masuk akal, aku mengira musuh kita adalah sesuatu seperti Fritras, monster kejahatan. Namun, melihat mereka tidak berbeda dari tentara kami kecuali dihiasi abu-abu gelap dan merah. Fakta ini baru saya sadari saat saya bertatapan dengan seorang tentara musuh. Mata prajurit itu menyipit saat dia bersiap untuk menyerang. Aku mengambil pedang berlumuran darah dari tanah saat dia berlari ke arahku. Ketika saya mencoba merasakan level seperti apa intinya, saya terkejut karena tidak dapat membacanya. Prajurit itu merentangkan tangannya, sementara jari-jarinya melengkung seperti cakar. Tiba-tiba, bahkan tanpa masuknya mana untuk memperingatkanku, sarung tangan mana dalam bentuk cakar raksasa muncul di sekitar tangannya. Dia menyerang dengan cakar mana dengan kecepatan ganas. Aku merunduk, hanya untuk melihat deretan pohon di belakangku tumbang karena kekuatan serangan lawanku. Dengan kecepatan merapal mantra dan kekuatan di baliknya, aku hanya bisa berasumsi bahwa dia setidaknya adalah augmenter inti kuning, bahkan mungkin inti perak. Aku membalas dengan ayunan ke atas dengan pedang tambahanku ketika penghalang tembus pandang berkilauan tepat di bawah penyihir, melindungi area di bawah dadanya, tempat aku membidik. Apa-apaan ini? Aku mengangkat kepalaku ke atas bahuku, merasakan bahwa mantra itu tidak datang darinya. Sekitar 30 kaki dariku ada seorang prajurit lain, tangannya terjulur dan alisnya berkerut dalam konsentrasi. Menyadari bahwa fokusku diarahkan padanya, matanya melebar karena terkejut saat dia mengarahkan tangannya ke arahku. Panel tembus pandang yang telah melindungi lawan awalku bergerak dan membesar, berfungsi sebagai dinding antara aku dan tukang sulap. Saya belum pernah melihat seseorang memanipulasi penghalang untuk efisiensi seperti itu sehingga jelas siapa yang harus saya kalahkan terlebih dahulu. Namun, prajurit cakar sudah memposisikan dirinya saat ini, membuatku tidak punya pilihan selain menghabisinya. Menjatuhkan pedang yang kutemukan di tanah, aku berlari ke arah lawanku. Tepat sebelum mencapai jarak serang, aku menginjak kaki depanku, menyulap pilar tanah tepat di depan kaki lawanku. Kali ini, entah karena penyihir di belakangku tidak mengharapkan mantra itu atau tidak merasa perlu untuk memblokirnya, penghalang tidak terbentuk. Augmenter berusaha menghindar, tetapi pilar itu masih mengenai tulang rusuknya. Apa yang mengejutkan saya, bagaimanapun, adalah suara mantra saya dihasilkan pada dampak, suara tulang retak di bawah armornya yang sekarang penyok. Apakah idiot ini tidak menambah tubuhnya? Menggertakkan giginya dengan ekspresi kesakitan, Augmenter mengabaikan lukanya yang jelas dan berlari ke arahku dengan cakar mana. Dengan tinjuku yang terbungkus listrik, aku menghadapi serangannya,
mengharapkan dia untuk melawan atau menggunakan mantra lain, tetapi dia tidak melakukannya. Tinjuku yang terbungkus petir menghancurkan cakar mana dan mematahkan pergelangan tangannya karena benturan. Aku menahan diri untuk menyelesaikannya, rasa ingin tahuku menguasai diriku. Dia adalah seseorang yang tidak menimbulkan ancaman nyata bagiku, tetapi sesuatu tentang bagaimana mereka bertarung tidak masuk akal. Saya pikir lawan di depan saya adalah augmenter berpengalaman tetapi tubuhnya bahkan tidak dilindungi oleh mana. Jika bukan karena penghalang yang menjaga tangannya pada menit terakhir, lengannya pasti sudah robek. Prajurit augmenter itu berlutut, lengan kirinya menjuntai ke samping. Kerlip ketidakpercayaan dan kekaguman tertulis di wajahnya sebelum prajurit itu mendecakkan lidahnya, mengalihkan pandangannya ke arah prajurit pembuat penghalang. Oi, perisai, dia menyalak. Peningkatan tubuh total, sekarang. Bab 153, Prajurit Normal. Beberapa pertempuran terjadi sekaligus, suara benturan logam dan mantra yang ditembakkan bergema di udara. Bau apek dari kayu yang terbakar mengalahkan semua bau lainnya saat lapisan tipis asap mengelilingi kami. Namun, terlepas dari kekacauan, pertempuran saya dengan augmenter tampak terbatas, hampir terisolasi, seolah-olah para prajurit di sekitar kami dengan sengaja meninggalkan kami sendirian. Apakah orang-orang di sekitar terlalu fokus pada pertarungan mereka sendiri atau jika ada semacam ilusi yang diterapkan, saya tidak bisa memastikannya. Tetapi itu membuat saya memiliki lebih banyak pertanyaan. Hanya dari pertukaran singkat yang saya lakukan dengan augmenter ini dan pembantunya, yang sekarang hanya beberapa meter jauhnya, saya dapat mengatakan bahwa taktik pertempuran mereka pada dasarnya berbeda dari kami. Sang tukang sulap memanifestasikan selubung tipis mana di sekitar tubuh augmenter atas perintahnya. Sementara cedera lawan saya tetap ada, dia tidak lagi terlihat lelah saat dia bangkit dari lututnya dengan kekuatan baru. Dengan satu klik lidahnya, dia melepaskan pandangannya dariku dan memfokuskan tatapannya ke tempat lain. Jelas dia memberi isyarat kepada orang lain, tetapi dia melihat ke arah yang berbeda dari tempat tukang sulap yang melindunginya berada. Dengan anggukan tegas, tatapannya kembali padaku. Mana menyelimuti tangannya menjadi bentuk cakar yang sama seperti sebelumnya, dan saat dia bersiap untuk menyerang, desisan samar semakin keras di belakangku, mengkonfirmasi kecurigaanku. Mengingat pelatihan interpretasi mana saya dengan Mair di Epeotus, saya tergoda untuk mengaktifkan Real Meart untuk menyelesaikan ini dengan cepat, tetapi memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang akan menarik terlalu banyak perhatian pada diri saya sendiri. Aku berputar pada waktunya untuk melihat semburan api meluncur ke arahku. Memadatkan angin kencang untuk berputar di sekitar tanganku seperti bor, aku menyebarkan mantra api hanya untuk berputar menjauh dari serangan augmenter dengan segera. Akar yang tertutup lumut di dekatnya terbakar dari bara api mantra penyihir yang tersebar. Tempat terbuka yang dulu subur di dalam hutan berubah menjadi lubang darah dan api karena semakin banyak tentara di kedua sisi mulai menumpuk di tanah. Gerakan augmenter agak ringkas dan terkoordinasi dengan baik meskipun medannya tidak rata, tetapi perdebatan bertahun-tahun melawan Cordry membuat serangannya tampak lamban. Augmenter mendarat dengan cekatan, cakar mananya hanya mengenai udara. Dia benar. Kamu bukan hanya prajurit biasa, dia meludah saat berbalik untuk bersiap menerkamku sekali lagi. Apakah dia hanya mampu menggunakan cakar mana itu? Dia? Tanyaku, bingung siapa yang mungkin memberinya informasi ini. Dia tetap diam dan berlari ke arahku, menggunakan tunggul pohon sebagai pijakan untuk melompat dengan cakar mana yang siap menyerang. Aku memposisikan diri untuk menghadapi serangan itu secara langsung, tetapi ketika cakarnya hanya beberapa inci dari wajahku, aku menarik tinjuku sendiri dan berayun ke kiri. Aku mengarahkan tinjuku ke tulang rusuk augmenter yang terbuka ketika selubung mana yang mengelilingi tubuhnya berkumpul menuju area yang ingin aku serang. Tinjuku yang diperbesar disambut dengan bunyi keras sebelum penghalang mana yang melindungi tulang rusuk lawanku retak. Hanya kekuatan pukulanku yang membuat augmenter jatuh ke tanah, tetapi ketika dia bangkit kembali, hanya ada ekspresi frustrasi, bukan rasa sakit. Aku melihat dari balik bahuku, memfokuskan pandanganku pada tukang sulap lagi. Dengan alisnya yang menyatu dalam konsentrasi dan tangan gemetar, aku tahu bahwa dialah yang memblokir seranganku, bukan augmenternya. Yang membuatku bingung, dan semakin membela kecurigaanku, adalah bagaimana para prajurit di sekitar tukang sulap tampaknya mengabaikannya, sekutu dan musuh sama. Apakah benar-benar ada sesuatu seperti ilusi di sekitar kita? Saat itu, bola api lain menembak ke arahku, tetapi itu sedikit lebih dari gangguan pada saat ini. Mantra itu datang dari arah yang berbeda, tapi aku tahu di mana tukang sulap itu bersembunyi. 50 kaki jauhnya, tepat di depan, diposisikan di suatu tempat di atas sekelompok batu besar yang tertutup lumut. Dia di sana, kan? Aku bertanya dengan seringai, menunjuk ke arahnya.
Wajah Augmenter memucat, tetapi dia tetap diam. Dia menarik dirinya berdiri dengan bantuan pohon di dekatnya, meskipun kelelahan dan keputusasaan terlihat di wajahnya yang kasar. Menjaga matanya yang dalam terkunci pada mataku, dia bertepuk tangan sekali saja. Segera setelah dia melakukannya, banyak gambar Augmenter mulai terbentuk di sekitar saya, menyelesaikan kecurigaan saya, ada ilusi atau sihir yang menipu yang terlibat. Segera, setidaknya ada selusin sosok Augmenter dalam berbagai pose, sangat seperti hidup, semuanya siap untuk menyerang. Aku melihat ilusi yang muncul di sekitarku, memperhatikan bahwa tentara di Chatham dan Alachan tidak menyadari apa yang terjadi, dan tertawa terbahak-bahak. Ini lucu, Augmenter menggeram, suaranya juga berasal dari semua klon. Maaf, desahku, masih tersenyum. Melihat ke atas, aku mengamati selusin Augmenter, semuanya dengan cakar mana yang bersinar dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Berkat ilusi ini, aku bisa melepaskan sedikit. Menusuk kesadaranku jauh ke dalam inti manaku, aku mengaktifkan Realm Heart. Semburan mana meledak dariku saat penglihatanku memudar menjadi keadaan akromatik. Aku bisa merasakan kehangatan yang nyaman saat rune bercahaya mengalir di lengan dan punggungku, sementara rambut panjangku mulai bersinar dengan semburat rona keperakan alih-alih memutih sepenuhnya. Klon yang dulu tampak identik dalam keadaan normalku sekarang tidak lebih dari kelompok mana yang berbentuk manusia. Semua kecuali satu tampak seperti massa partikel mana putih. Apa yang mengejutkan adalah bahwa ilusi itu tidak dipanggil oleh penyihir tersembunyi tetapi oleh perisai. Mengunci pandanganku pada Augmenter, jelas dari ekspresinya bahwa dia tahu ada sesuatu yang sangat menekanku. Butir-butir keringat mengalir di wajahnya saat dia memandangku dengan kebingungan yang menakutkan. Mengabaikan kewaspadaannya, Augmenter, bersama dengan semua klonnya, berlari ke arahku. Pada saat yang sama, penyihir itu memunculkan ledakan api lain, lebih besar, kali ini, bersamaan dengan serangan Augmenter. Meningkatkan output mana, aku mengabaikan ilusi Augmenter dan mengarahkan cakar mana Augmenter asli secara langsung, menghancurkan mantranya. Meraih pegangan erat dari tangannya yang terbuka, aku menggunakan momentumnya untuk mengarahkannya ke arah ledakan api. Aku melihat sekilas mata lawanku melebar ngeri sebelum terkena serangan terberat dari mantra sekutunya. Beberapa lapis penghalang berusaha melindungi Augmenter, tetapi semuanya hancur karena kekuatan ledakan. Tetap saja, kehidupannya terpelihara berkat itu. Klon ilusi berkedip sebelum menghilang saat aku mengalihkan perhatianku ke tukang sulap yang bersembunyi di pohon. Tanpa berkata-kata, aku mengangkat lengan kiriku dan menggabungkan mana ke ujung jariku. Perisai, Cypher. Lindungi Maylin, Augmenter meraung, masih berjuang untuk bangkit dari tanah. Conjurer bernama Cypher, yang disebut Augmenter sebagai perisai, mengangguk dengan marah saat aku selesai mempersiapkan mantraku. Aliran listrik bergerigi melingkari lenganku seperti ular, berkumpul di ujung jari telunjuk dan jari tengahku. Menggunakan lengan kananku untuk membantu menstabilkan bidikanku, aku berkonsentrasi pada penyihir tersembunyi yang sekarang terlihat jelas berkat Realm Heart. Lepaskan, gumamku. Peluru tipis petir melesat keluar dari ujung kedua jariku, menembus langsung melalui pepohonan yang berdiri di antara aku dan penyihir tersembunyi itu. Lapisan penghalang tembus pandang yang terbentuk di jalur peluru langsung hancur saat mantraku mengenai gugusan batu yang telah kubidik. Tidak ada jeritan dramatis atau lolongan kesakitan di kejauhan, hanya suara lembut tubuh mage yang lemas jatuh dari batu. Tidak. Maylin, teriak penghalang caster saat dia berlari menuju rekannya yang jatuh, meninggalkan posnya. Saat penyihir itu jatuh dan konsentrasi Cypher pecah, ilusi yang mengelilingi kami menghilang. Seolah-olah sebuah jendela telah terbuka, dunia menjadi lebih jelas di sekitarku dan volume pertempuran yang hampir tidak terdengar yang terjadi dilanjutkan dengan ledakan penuh. Tidak lama sebelum aku terhanyut dalam kekacauan pertempuran. Aku melepaskan Realm Heart dan mengeluarkan Dauness Bellet dari cincin dimensiku. Pedang teal tembus pandang itu berkilauan saat bilahnya melengkung di sekitarku, mengeluarkan darah dimanapun itu mengenai sasarannya. Pertempuran antara kedua belah pihak telah berlangsung kurang dari 1 jam, namun tanah dipenuhi dengan mayat dan bagian tubuh, kaki yang terputus, kepala yang terpenggal, dan lengan yang dipotong masih memuntahkan darah. Udara musim dingin yang dingin tidak banyak menutupi bau busuk darah dan daging yang terbakar, sementara deretan pepohonan lebat di sekitar pertempuran semakin memperkuat hiruk-pikuk jeritan. Meskipun jumlah musuh lebih sedikit, mereka memiliki lebih banyak penyihir daripada divisi kami. Augmenter dengan senjata mana dijiwai menembus prajurit kami, sementara Conjurer menyerang dari kejauhan. Musuh menyerbuku dalam panasnya pertempuran, beberapa dengan teknik unik seperti Augmenter cakar mana yang tidak terlihat dimanapun, cambuk api,
baju besi yang terbuat dari batu. Ada satu augmenter musuh yang telah membunuh beberapa tentara kami dengan menyulap air ke tenggorokan mereka sampai mereka tenggelam. Namun, tidak ada yang membuat perbedaan bagiku. Pikiran saya menjadi mati rasa pada satu titik ketika tubuh saya tampaknya bergerak sendiri. Aku hanya membunuh segelintir orang, tetapi aku sudah berlumuran darah. Tunik dan celanaku menempel di kulitku, tetapi aku tidak tahu apakah itu karena keringat atau darah. Kata-kata hampir tidak diucapkan di tengah pertempuran. Kata-kata tidak berguna. Sebaliknya, tentara dari kedua belah pihak mengeluarkan teriakan primitif saat mereka bertarung, mabuk adrenalin saat mereka mengayunkan senjata. Saat aku mencabut pedangku dari dada berdarah pria lain, aku mendecakkan lidahku. Tidak ada yang baik tentang ini. Kematian seekor binatang buas adalah satu hal, tetapi kedua belah pihak memiliki jenis yang sama. Aku menendang tubuh lemas itu dan menggunakan pakaiannya untuk menyeka darah dari pedangku. Aku telah menghemat banyak mana, tetapi terus-menerus berjuang selama hampir 1 jam telah merugikan tubuhku. Aku mengamati tentara lain ketika melihat orang yang aku kenal menarik perhatianku. Dia baru saja menangkis kapal lawannya ke tanah ketika tatapannya mendarat di mataku juga. Bibirnya melengkung ke atas menjadi senyum percaya diri saat dia memposisikan untuk mengarahkan tantangannya ke wajah lawannya. Aku berlari ke depan, tergelincir dan berayun keluar dari jangkauan alacan sampai dia terbuka. Lalu aku mengarahkan tantanganku ke sisinya, retakan tulang rusuknya yang memuaskan menunjukkan bahwa dia jatuh. Pelacur, pria bermata sipit itu meludah saat dia membungkuk, darah bocor dari bibirnya. Dia mati-matian meraihku agar tidak jatuh, tangannya mendarat di atas bantalan kulit yang melindungiku. Dengan seringai cabul di matanya yang setengah tertutup, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk merobek armorku dariku. Mematahkan pergelangan tangannya dengan tebasan keras, aku menyingkirkan jelek itu dari penderitaannya dengan pukulan keras di kepalanya. Mau tak mau aku menyeringai, gembira dan senang dengan kemenangan itu saat kehebohan yang intens menumpuk di dalam diriku. Orang bodoh lain mencoba menyelinap di belakangku, tapi aku menghindari pedangnya dan berbalik. Alacan berjanggut pendek mengangkat perisainya saat dia bersiap untuk menyerang lagi. Jantungku berdebar kencang, dan semuanya tampak agak lamban seperti malam sebelumnya setelah 10 cangkir bir. Aku mengayunkan tinjuku, menambah tubuh dan gauntletku, dan meninju menembus perisai logam prajurit itu. Bentrokan itu membuat cincin tajam yang menyengat telingaku, tetapi kekuatan seranganku menyebabkan prajurit berjanggut itu menjatuhkan perisainya. Aku tidak memberinya waktu untuk pulih, memutar kaki untuk mendapatkan momentum untuk pukulan roundo C. Mata prajurit itu melebar saat dia mati-matian mencoba mengangkat lengannya untuk memblokir seranganku, tapi lengan perisainya tidak mau terangkat, masih mati rasa karena sok pukulanku sebelumnya. Dia tidak bisa mengangkat pedangnya cukup cepat saat bilah tanganku mencapai jakunnya yang menonjol. Prajurit itu jatuh ke belakang, menggeliat dengan tangan melingkari lehernya saat dia berjuang untuk bernapas. Setelah gemericik putus asa, tubuhnya terasa lemas di depanku. Aku mengeluarkan raungan yang menakutkan. Tidak ada orang yang bisa meremehkanku di sini. Hanya kekuatan yang mutlak di medan perang. Teriakanku menarik perhatian pengguna kapak di dekatnya. Sementara tubuhnya jauh lebih besar dariku, gerakannya lambat. Saat dia mengayunkan ke bawah, kapaknya mulai bersinar kuning sementara lapisan mana mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Melihat afinitas unsur mana yang berbeda di sekitar kapaknya dibandingkan dengan tubuhnya, sepertinya orang lain telah membaca mantra untuk melindunginya, tapi aku tidak punya waktu untuk bertanya. Aku tidak punya waktu untuk terkejut. Kekuatan adalah mutlak. Aku menginginkan semua manaku menjadi tangan kananku saat aku membalikkan tubuhku ke samping untuk menghindari serangannya. Sekilas aku melihat bayanganku saat kapaknya mengayun ke bawah. Ada euforia, hampir gila, senyum tertempel di wajahku. Aku menggunakan momentum serangannya dan menangkis kapak ke tanah saat aku melihatnya. Bocah desa itulah yang mengalahkan semua orang yang pernah dia lawan, bahkan Madam Astera. Ada pembicaraan tentang beberapa tentara yang menyebut anak itu tombak. Aku mencemooh gagasan konyol pada saat itu, tetapi ketika aku berdiri di sini, hanya beberapa puluh kaki darinya dan tumpukan mayat berserakan di sekelilingnya, aku bertanya-tanya apakah mereka benar. Mataku akhirnya bertemu dengannya, tetapi alih-alih ekspresi tenang dan menyenangkan yang dia kenakan sepanjang malam, matanya melebar saat dia dengan putus asa mengucapkan sesuatu kepadaku. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tapi itu tidak masalah, aku akan bertanya padanya nanti. Pengguna kapal masih berjuang untuk menarik senjatanya keluar dari tanah, ketika aku merasakan rasa sakit yang membakar di dadaku. Dalam sekejap, semua kekuatan dan kehebohan saya merembes kering. Tanganku tidak bisa lagi mengepal.
Tanah tiba-tiba tampak lebih dekat ketika saya menyadari bahwa saya telah jatuh berlutut. Saya melihat ke bawah ke sumber rasa sakit saya, hanya untuk melihat lubang menganga di mana dada saya dulu. Saya secara naluriah mencoba menutup lubang dengan tangan saya, hanya merasakan rasa sakit yang membakar menyebar di telapak tangan saya. Aku mengalihkan pandanganku dari lukaku ke tanah di depanku, menemukan jawabanku di sana. Kawah hangus hanya 1 kaki jauhnya. Saya kehilangan perasaan di kaki saya saat saya jatuh ke lantai. Aku mulai mengantuk dan kedinginan, pikiran terakhirku tentang seberapa tinggi rumput berlumuran darah itu terlihat dari bawah sini. Dan itulah akhir dari chapter 126 dari novel, Get the Beginning After the End. Semoga Anda menikmati setiap kata dan alur cerita yang disampaikan. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan perjalanan ini, jangan lupa untuk mengikuti bagian selanjutnya di Novel Reader. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di mana cerita-cerita lainnya akan menemani perjalanan Anda.